Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, dari data yang dipantau secara harian pada pasar obligasi, terlihat munculnya tekanan pada pasar obligasi yang tercermin dari meningkatnya imbal hasil obligasi acuan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Brazil, Kanada, Thailand, dan juga Indonesia. Dalam hal ini, imbal hasil yang meningkat berarti harga obligasi mengalami penurunan. Salah satu sentimen yang mempengaruhi fluktuasi pada pasar obligasi Indonesia dan juga beberapa negara tersebut adalah naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini disebabkan oleh asumsi bahwa ekonomi sedang menuju perbaikan dan inflasi akan melonjak lebih tinggi setelah kehidupan masyarakat kembali normal. Optimisme para pelaku pasar ini melatar belakangi naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun yang merupakan kiblat pergerakan obligasi dunia hingga menembus level 1,5% pada beberapa hari yang lalu. Pada satu sisi, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku pasar karena dikhawatirkan imbal hasil akan terus meningkat. Di samping itu, dampaknya juga akan turut melemahkan posisi surat utang negara berkembang, seperti Indonesia. Pada pasar obligasi Indonesia sendiri, sentimen negatif dari pasar obligasi Amerika Serikat ini tergambar dari turunnya indeks obligasi pemerintah IBPA Indobex yang turun sebesar minus 1,52% gross sepanjang Februari 2021. Selain itu, dampaknya juga terasa pada pelemahan rupiah ke level sekitar 14.300 per dolar Amerika Serikat. Tren penurunan harga obligasi ini tentunya juga berpengaruh terhadap kinerja fund pooling yang berbasis obligasi, seperti pooling rupiah fixed income fund dan pooling US dollar fixed income fund yang sejak awal tahun 2021 hingga akhir Februari 2021 masih mencatatkan kinerja negatif sebesar minus 2,82% untuk pooling rupiah fixed income fund dan minus 3,67% untuk pooling US dollar fixed income fund. Di tengah tekanan pada pasar obligasi ini, kami melihat instrumen obligasi masih tetap menarik karena ditopang oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang relatif lebih baik pada tahun ini, didukung oleh inflasi yang diperkirakan masih terjaga, likuiditas perbankan yang cukup, serta tingkat suku bunga deposito yang terus menurun seiring turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Oleh karena itu, nasabah tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebih mengenai penurunan kinerja pada pasar obligasi akhir-akhir ini dan bisa memanfaatkan momentum kenaikan imbal hasil ini untuk kembali mengoleksi aset berbasis obligasi melalui fund pooling rupiah fixed income fund maupun pooling US dollar fixed income fund. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai fluktuasi pada pasar obligasi dan potensi ke depannya. Semoga bermanfaat dan salam investasi.